Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Penabur Misteri. Terima kasih kami ucapkan buat kalian yang telah mampir ke channel kami. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan keselamatan selalu. Tak lupa selalu diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini, kami akan membawakan cerita yang berjudul Misteri Kuli Bangunan di Tepi Kali Brantas. Oke, nggak pakai lama kita langsung ke ceritanya. Tahun 2003, sebuah proyek pembangunan perumahan berskala kecil dimulai di tepi Kali Brantas, tepatnya di pinggiran Tulungagung, Jawa Timur. 3 orang tukang bangunan, Agus dan Anto berumur 30 tahunan dan sang mandor Tono usia sekitar 35 tahun, menerima pekerjaan dari seorang pemborong lokal. Meski tempatnya terpencil, kiat angker menurut warga, mereka tergiur dengan upah lumayan dan kontrak kerja selama 3 bulan. Mereka disediakan sebuah mes sederhana, bekas gudang kayu yang tampak reot dan lembab, hanya beberapa meter dari aliran sungai yang tenang tapi kelabu. Hari pertama mereka berjalan normal. Mereka melakukan pengukuran dan survei lahan dengan lancar. Lokasi perumahan itu terbentang dekat bekas kebun bambu yang sudah dibabat sebagian, namun menyisakan pohon-pohon tua dengan batang berlubang yang menyerupai wajah menganga. Saat sore menjelang, mereka kembali ke mes untuk memasak makan malam dengan peralatan seadanya. Anto menanak nasi, Tono menyiangi ikan asin, dan Agus meracik sambal dari cabai rawit, tomat, dan terasi. Ketika makanan siap dan digelar di atas tikar lusuh, Agus pamit sebentar untuk buang air kecil di belakang mes. Waktu berlalu. 5 menit, 10 menit, 20 menit. Anto dan Tono mulai gelisah. Mereka memanggil-manggil nama Agus dari dapur, tapi tak ada jawaban. Akhirnya mereka menyusul ke belakang mes, menyusuri lorong tanah becek yang mulai menggelap di telan senja. Tiba-tiba, dari balik pohon pisang yang merunduk, muncul seorang kakek renta menggandeng Agus, yang tampak pucat dan linglung. Sang kakek hanya berkata lirih, "Kalian jangan sembarangan di sini," lalu berjalan menjauh perlahan, menghilang ke semak-semak seperti ditelan bumi. Agus masih gemetar saat mereka membawanya kembali ke mes. Anehnya, tikar yang tadi terhampar rapi dan penuh lauk kini berantakan, sambal tercecer, nasi tumpah, dan ikan asin sobek-sobek. Tak ada tanda-tanda binatang. Mereka berusaha berpikir logis, mungkin kucing atau tikus. Tapi perasaan tak nyaman mulai menyelimuti mereka, seperti sedang diawasi oleh puluhan mata dari balik bayang-bayang. Malam itu mereka terpaksa keluar membeli nasi goreng keliling. Di tengah makan, Tono bertanya perlahan pada Agus tentang apa yang terjadi. Dengan suara parau, Agus menjelaskan bahwa saat sedang kencing, tiba-tiba suasana sekeliling berubah. Mes di belakangnya lenyap, digantikan keramaian seperti pasar malam. Ada suara gamelan, tawa anak-anak, bau kemenyan dan jagung bakar. Tapi orang-orang di sana tampak aneh, terlalu pucat dan berjalan lambat, seolah berada dalam mimpi. Agus mencoba menyapa, namun mereka hanya berjalan menembus dirinya, sampai akhirnya si kakek muncul, menggandengnya tanpa sepatah kata, dan menuntunnya kembali. "Pasar setan," gumam Tono. Anto bergidik, matanya menyapu sekeliling mes. Tak ada suara jangkrik, tak ada angin, seolah-olah tempat itu berada di antara dua dunia. Tapi kontrak sudah ditandatangani, dan pekerjaan tetap harus diselesaikan. Mereka tak tahu malam itu hanyalah permulaan dari gangguan yang lebih mengerikan. Keesokan paginya, kabut tipis menyelimuti lokasi proyek saat mereka memulai pekerjaan. Udara dingin terasa menusuk, meski matahari mulai naik. Agus masih terlihat lesu dan lebih banyak diam. Namun Tono menegaskan bahwa pekerjaan tetap harus berjalan. Mereka mulai menggali pondasi untuk rumah pertama, membelah tanah yang terasa lebih keras dari seharusnya. Anto sempat mengeluh, "Ini tanah kok kayak batu, padahal kemarin gak gini." Tono hanya mengangguk pelan,
lalu melanjutkan mengukur batas dengan tali dan kayu patok. Saat penggalian berlangsung, cangkul Anto membentur sesuatu yang terdengar seperti batu berongga. Setelah disingkirkan, mereka menemukan semacam lempengan semen tua yang menutupi ruang kosong. Tertulis samar di atasnya huruf-huruf Jawa kuno yang tidak mereka mengerti. Tono menyuruh mereka menutup kembali lubang itu, tak ingin mengambil risiko membongkar apapun yang tak mereka pahami. Tapi sejak saat itu, bau amis dan anyir mulai sering muncul tanpa sebab, terutama menjelang sore. Malam harinya, mereka mencoba tidur lebih awal, namun Agus terbangun oleh suara seperti langkah kaki di atas atap seng mes mereka. Langkah itu pelan, kadang berhenti lalu melanjut lagi. Ia bangunkan Anto, yang juga mendengarnya. Tapi ketika mereka keluar membawa senter, tidak ada siapapun. Tidak ada jejak di atap, tak ada ranting pun yang jatuh. Saat mereka kembali masuk, bau dupa menyeruak dari dalam kamar. Padahal mereka sama sekali tidak pernah membakar dupa. Kejadian itu membuat mereka semakin waspada. Keesokan harinya, salah satu pekerja lepas yang direkrut untuk bantu pengadukan semen tiba-tiba berhenti kerja. Namanya Pak Warno, warga kampung sebelah. Ia mengatakan dengan wajah pucat, "Saya lihat perempuan di sela-sela tiang cor semalam. Pakai kebaya tapi kakinya nggak nempel tanah." Sejak itu tak ada lagi warga lokal yang mau bekerja di lokasi proyek. Bahkan warung makan dekat kampung juga mulai enggan melayani mereka malam-malam. Tono, yang mencoba tetap rasional, mulai merasa tekanan semakin berat. Apalagi ketika mereka menemukan beberapa batu nisan tua tertanam setengah di bawah tanah saat menggali sisi barat. Batu itu tertulis samar angka tahun 1965. "Ini dulunya mungkin kuburan," kata Tono Pelen. Mereka sepakat untuk tidak memberitahu pemilik proyek dulu, agar tidak terjadi pembatalan kontrak, tapi diam-diam mereka menyadari tanah itu bukan tanah biasa. Ada yang tersembunyi lebih dalam dari sekadar bangkai sejarah. Di malam ketiga, suara langkah di atap kembali terdengar, kali ini lebih cepat, dan disertai suara tertawa lirih seperti anak kecil. Agus dan Anto menahan napas di balik selimut, sementara Tono mencoba mengaji pelan, meski tangannya gemetar. Mereka belum tahu bahwa tanah yang mereka pijak dulu disebut warga sebagai tanah kunci, tempat orang-orang tak dikenal pernah dikubur secara massal di era gelap tahun 1905, dan sebagian dari mereka belum benar-benar pergi. Pagi keempat di lokasi proyek, suasana semakin berat. Langit mendung meski musim kemarau, dan udara di sekitar mes seperti mengandung lembab dingin yang menusuk tulang. Agus mengeluh tidak bisa tidur semalaman karena mimpi buruk. Ia melihat dirinya berjalan di lorong sempit yang dindingnya terdiri dari tangan-tangan manusia mencakar, menarik dan merintih minta tolong. Sementara Anto mimpi dicekik oleh sosok perempuan tua bermata putih dan gigi hitam semua. Mereka saling cerita sambil sarapan seadanya. Tono hanya menunduk diam karena semalam dia mendengar ada suara orang mengaji, tapi bukan dari mes, suaranya dari dalam tanah. Saat bekerja menggali drainase, mereka menemukan tulang belulang kecil yang tersusun rapi dalam kantong karung goni lapuk. Anto hampir muntah ketika melihat sebagian tulang itu seperti tulang tangan dengan gelang kawat yang sudah berkarat. Tono menegur keras, "Jangan sentuh, tutup lagi cepat." Mereka akhirnya menggali di area lain, meninggalkan lubang itu tanpa mengusik lebih jauh. Tapi sore harinya, mes mereka dipenuhi bau busuk seperti bangkai hewan. Mereka mencari sumber bau ke seluruh ruangan, tapi tidak menemukan apapun. Di warung kopi dekat kampung, Tono memberanikan diri bertanya pada pemilik warung yang bernama Bu Rasmi. Perempuan tua itu langsung terdiam begitu Tono menyebut lokasi proyek mereka. Dengan suara pelan ia berkata, "Kalian kerja di tanah kunci. Dulu itu tempat pembuangan. Tahun-tahun gelap, mayat dibuang di sana, ditumpuk, ditutup, pakai tanah dan daun kelapa. Gak semua kuburan dikasih nisan. Kadang cuman bambu." Tono tercengang. Ia menanyakan lebih lanjut,
tapi Bu Rasmi enggan bicara. Ia hanya menambahkan, kalau sudah lihat pasar malam, itu tandanya sudah disambut. Malam itu ketiganya berjaga bersama di ruang depan mes. Tidak ada yang mau tidur sendirian. Sekitar pukul 2 pagi, jendela mes mereka diketuk-ketuk perlahan. Ketika Tono mengintip dari balik gordin tipis, ia melihat bayangan perempuan berdiri kaku di luar. Rambut panjang, wajahnya tidak terlihat. Saat senter diarahkan, sosok itu hilang begitu saja. Namun ketika mereka menengok ke pintu belakang, terlihat samar-samar di kaca. Tulisan berembun bertuliskan, "Ini bukan tanah kalian." Agus mulai ketakutan dan ingin mundur dari proyek itu. Tapi Tono menegaskan, "Kita sudah setengah jalan. Kalau kita kabur nggak ada yang tanggung jawab. Lagi pula, yang kita ganggu bukan dengan sengaja." Tapi malam itu, dalam tidurnya yang singkat, Tono bermimpi berada di tengah kerumunan orang yang memakai baju seragam. Tahun 60-an, berdiri diam memandangi dirinya. Seorang di antaranya menunjuk dan berkata, "Kubur kami kau injak." Saat Tono terbangun, tubuhnya seperti dipeluk hawa dingin dari dalam tanah. Hari kelima, pembangunan pondasi rumah kedua dimulai. Meski rasa takut menghantui, mereka tetap bekerja karena tuntutan kontrak. Namun suasana proyek makin janggal. Burung-burung yang biasanya berterbangan pagi hari menghilang. Pepohonan di sekitar mes mulai tampak layu, seolah mengering perlahan. Bau anyir yang datang dan pergi tak jelas asalnya kini jadi teman sehari-hari. Agus mulai sering melamun, tatapannya kosong seperti sedang melihat sesuatu yang tak kasat mata. Saat membersihkan area barat proyek, Anto tanpa sengaja menemukan mulut sumur tua yang tertutup. Puing dan tumbuhan merambat. Tertarik ia memanggil Tono dan Agus untuk melihat. Sumur itu sempit, berdiameter tak lebih dari 1 meter namun dalam. Saat mereka melempar batu kecil, tak terdengar suara jatuhnya batu ke dasar. Hanya ada gema samar seperti bisikan. "Jangan-jangan ini sumur bekas pembuangan juga," ucap Tono pelan. Mereka memutuskan menutupnya kembali dengan seng dan batu bata. Tapi malamnya, sumur itu seperti memanggil. Malam itu, suara tangisan perempuan terdengar dari arah sumur. Awalnya lirih, lalu berubah menjadi isak keras yang menyayat telinga. Agus nekat keluar membawa senter, namun ketika sampai dekat sumur, ia justru terpaku. Di bibir sumur, berdiri perempuan berambut panjang mengenakan kain batik lusuh. Wajahnya rusak seperti hangus terbakar, mata dan mulutnya menganga lebar, menatap kosong. Agus berteriak histeris dan lari ke dalam mes, membuat Tono dan Anto tersentak bangun. Tapi saat mereka keluar bersama, sumur itu kembali sepi, seperti tidak pernah ada apa-apa. Pagi berikutnya, Tono mengunjungi rumah kepala dusun, Pak Karno. Ia menceritakan kejadian-kejadian aneh yang mereka alami, berharap mendapat penjelasan. Pak Karno tampak berat hati, tapi akhirnya bicara. "Dulu di sekitar situ memang banyak kejadian gelap. Orang-orang yang dituduh PKI dibuang di sana. Ada yang ditembak, ada yang dikubur hidup-hidup. Sumur itu bukan sumur air, itu tempat buang mayat perempuan yang jadi korban salah tuduh. Katanya, mereka yang mati tak wajar, sering menampakkan diri di tempat mereka dibuang." Pak Karno menyarankan untuk menghubungi seseorang. Pak Modin Slamet, tokoh spiritual dan penjaga adat setempat. Ia satu-satunya orang yang pernah ikut menguburkan beberapa korban pada masa lalu. Tono berjanji akan menemuinya, tapi ia tahu harus berhati-hati. Kalau tanah itu benar tempat mereka yang disiksa, kita harus minta izin. Kalau tidak, kita bukan cuma bangun rumah, tapi bangun amarah. Malam harinya, saat hujan turun ringan, ketiganya terbangun karena pintu mes diketuk dari luar. Saat dibuka, tak ada siapa-siapa. Namun di depan pintu, ada jejak lumpur menyerupai telapak tangan, tapi terlalu banyak, seperti ratusan tangan kecil yang merangkak dari tanah basah. Keesokan harinya, Tono memutuskan menemui Pak Modin Slamet di rumahnya, yang berada di dusun sebelah. Rumah itu sederhana namun penuh aura teduh. Dindingnya dipenuhi kitab-kitab tua.
Dan di ruang tamu tergantung foto-foto kakek buyutnya, para penjaga adat dan pemuka desa. Pak Slamet, lelaki berusia sekitar 70-an, menyambut Tono dengan tenang. Setelah mendengarkan cerita Tono tanpa banyak menyela, ia menghela napas panjang dan berkata, "Kalian tidak salah, tapi kalian menginjak tanah yang belum diikhlaskan." Pak Slamet menjelaskan bahwa wilayah proyek yang sedang dibangun dulu dikenal sebagai Banyu Peteng, air gelap. Menurut cerita turun-temurun, tempat itu adalah lokasi pembantaian diam-diam di masa PKI. Banyak yang dikubur massal tanpa doa, tanpa tanda. Beberapa dikubur dalam posisi duduk, bahkan ada yang dibuang hidup-hidup ke sumur. Leluhur desa sudah lama menyegel tempat itu secara gaib, tapi karena tak ada yang mengurus atau mengenang, energi di sana menjadi liar. Mereka bukan ingin mengganggu, mereka hanya ingin diingat, ujar Pak Slamet lirih. Pak Slamet setuju membantu, tapi ia meminta waktu 2 hari untuk menyiapkan perlengkapan selamatan. Ia juga memberi Tono seikat daun kelor dan segenggam garam kasar untuk ditabur di sekeliling. Mes sebagai pelindung sementara. Jangan bangun apapun sampai ritual selesai dan jangan tidur terpisah, pesan Pak Slamet. Tono mengiyakan, dan sore itu ia kembali ke mes menceritakan semuanya pada Agus dan Anto. Mereka sepakat berhenti bekerja sementara meski merasa dikejar target waktu proyek. Namun malam itu justru menjadi malam paling mencekam. Sekitar pukul 1 dini hari, suara orang mengaji terdengar jelas dari arah sumur tua. Tapi nadanya kelam dan menyayat, bukan seperti doa melainkan seperti ratapan. Tak lama dinding mes mereka bergetar pelan. Dari ventilasi atas, terlihat asap hitam mengepul perlahan seperti kabut yang merayap turun. Agus yang sudah setengah gila karena takut mulai menangis. Tono memeluknya erat, sementara Anto membaca ayat kursi keras-keras sampai suaranya serak. Tepat saat suara tangisan dari sumur memuncak, lampu mes padam total. Dalam gelap, mereka mendengar derap langkah kaki banyak seperti puluhan orang berjalan perlahan mengelilingi mes. Kemudian suara itu berhenti, disusul suara berat seorang lelaki. "Kami tidak pergi, belum." Ketiganya menahan napas, tak berani bergerak. Saat pagi menjelang, mereka mendapati jejak lumpur berbentuk kaki telanjang mengitari seluruh mes, bahkan sampai ke dalam kamar tidur. Di hari itu juga, warga sekitar mulai membicarakan kejadian aneh. Anak-anak mengaku melihat barisan orang berjalan diam, melewati sawah, menuju arah proyek pada malam hari. Seorang petani bahkan mengaku melihat kepala manusia mengambang di kali, berantas saat ia sedang mencuci kaki. Kabar ini sampai ke telinga pemilik proyek, namun ia tidak berani membatalkan. Justru menyuruh proyek cepat selesai. Tapi bagi Tono, Agus, dan Anto, mereka sudah tahu yang dibangun bukan hanya rumah, tapi juga kegelisahan arwah yang belum mendapat tempat. Pagi ke-6, langit mendung menggantung berat. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Seolah seluruh alam menahan napas. Pak Modin Slamet datang ke lokasi proyek, membawa beberapa warga tua, sesepuh dusun yang tahu sejarah kelam Banyu Peteng. Mereka membawa sesajen, tumpeng, kembang 7 rupa, kendi berisi air sungai, dan beberapa potong kain kafan tua. Agus dan Anto hanya menunduk sepanjang persiapan ritual. Tono, dengan wajah tegang, ikut membantu menyiapkan altar kecil di dekat sumur tua yang selama ini menjadi sumber gangguan. Ritual dimulai sebelum maghrib. Pak Slamet membakar kemenyan dan membaca doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Suara bacaannya berat dan dalam, menciptakan gema mistis yang menyayat telinga. Ketika matahari tenggelam sempurna, angin mulai berputar liar di sekitar lokasi. Kain putih yang diikat di bambu penanda makam tiba-tiba berkibar sendiri. Meski tak ada angin dari luar, tiba-tiba dari arah belakang mes terdengar suara-suara gaduh. Tangisan, teriakan, dan jeritan, semua tanpa wujud. Salah satu warga yang ikut ritual tiba-tiba kesurupan. Tubuhnya gemetar hebat, matanya terbalik, dan ia meracau. "Kami dibakar hidup-hidup. Kami dilempar ke lubang. Mana anakku?"
Aku belum sempat pulang." Pak Slamet segera memercikkan air dari kendi ke tubuh orang itu, lalu membacakan doa pengusiran. Beberapa warga menahan tubuhnya agar tidak melukai diri sendiri. Setelah 10 menit yang terasa seperti seabad, tubuh itu tenang dan orang itu pingsan di tempat. Saat ritual puncak dilakukan, hujan turun deras tiba-tiba. Bukan hujan biasa, melainkan hujan bercampur daun-daun kering, lumpur, dan serpihan abu entah dari mana. Namun Pak Slamet tidak berhenti. Ia memimpin doa untuk puluhan nama korban yang sempat berhasil diidentifikasi melalui nisan tua dan ingatan warga. Setelah itu, tanah sekitar sumur ditaburi air suci dan ditutup dengan kain, kafan serta tanah dari pemakaman desa. "Mulai malam ini kalian punya nama dan kalian diakui," ucap Pak Slamet, mengakhiri ritual dengan taburan kelopak mawar putih. Anehnya, setelah doa terakhir dilantunkan, hujan berhenti seketika. Angin menjadi tenang, udara menghangat, dan langit perlahan cerah meski malam telah tiba. Di atas sumur, samar-samar muncul kabut tipis berbentuk bayangan. Puluhan orang berjalan menjauh. Mereka tidak menoleh ke belakang. Hanya satu yang berhenti sejenak, menatap ke arah Pak Slamet. Seorang perempuan berkebaya, robek dengan mata berlinang air mata. Ia tersenyum tipis, lalu menghilang bersama kabut. 3 pekerja itu hanya bisa terdiam. Rasa lega dan takut bercampur dalam dada mereka. Tono menatap Agus dan Anto. "Mungkin proyek ini bisa selesai, tapi kita harus pastikan mereka tidak dilupakan lagi." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, tidak ada suara di atap, tidak ada bau amis, dan tidak ada ketukan di jendela. Setelah ritual oleh Pak Modin Slamet, suasana di lokasi proyek terasa berbeda. Tak ada lagi ketukan tengah malam, tak ada lagi suara dari sumur, dan mimpi buruk yang menghantui Agus pun perlahan menghilang. Meski begitu, ada semacam kesedihan yang menggantung di udara, seolah tanah ini masih menyimpan kisah-kisah luka yang belum sepenuhnya pulih. Para pekerja dari desa sekitar mulai kembali bekerja, meski beberapa masih enggan melewati area bekas sumur yang kini ditandai dengan batu sederhana dan sesajen kecil yang diperbarui setiap Jumat. Saat membersihkan area timur proyek, Anto menemukan beberapa batu kecil tertimbun tanah keras. Ia merasa aneh karena bentuknya tak wajar. Ketika ia bersihkan lebih lanjut, ternyata itu adalah batu nisan tua. Sebagian besar sudah retak, bahkan huruf-hurufnya hampir hilang. Agus dan Tono ikut menggali dan menemukan total 5 batu nisan yang masih bisa dikenali. Salah satunya bertuliskan Karsiem 966 dengan bekas goresan kasar seperti dipahat tergesa-gesa. Nama itu membuat bulu kuduk Agus berdiri. Ia ingat itu. Nama yang disebut oleh orang yang kesurupan saat ritual malam itu. Tono langsung menghubungi Pak Modin. Saat beliau datang dan melihat batu-batu nisan itu, ia menunduk dalam. Yang seperti ini tidak boleh dipindah sembarangan. "Kita perlu mengadakan pemindahan secara adat," katanya. Ia menjelaskan bahwa nisan-nisan ini adalah bukti terakhir eksistensi para korban, dan mereka harus dipindahkan ke pemakaman desa agar arwahnya bisa benar-benar tenang. Saya tidak akan ada generasi baru yang kelak tersesat di tanah ini dan mengalami hal yang sama. Malam harinya, ketiganya duduk bersama di mes, membicarakan kejadian demi kejadian yang mereka alami. Agus akhirnya berkata, "Aku sekarang ngerti. Hantu itu bukan buat nakut-nakutin. Mereka cuma pengen kita tahu apa yang pernah terjadi." Anto menambahkan, "Dan biar nggak diulang lagi." Tono mengangguk. Ia lalu mengusulkan agar sebagian lahan di ujung proyek yang tak digunakan dijadikan monumen kecil. "Biar nggak lupa," ujarnya. Meski belum tentu disetujui pemborong, mereka sepakat untuk menyuarakannya. Hari pemindahan makam dilakukan dengan penuh penghormatan. Warga berkumpul, doa bersama digelar, dan 5 nisan dipindahkan ke pemakaman desa, dikubur ulang dengan kain kafan baru dan doa lengkap. Di sana,
Mereka diberi batu nisan baru yang lebih layak dengan nama-nama yang berhasil diidentifikasi. Upacara ditutup dengan selamatan sederhana, tumpeng, teh manis, dan doa arwah. Banyak warga meneteskan air mata karena ternyata beberapa dari korban adalah kerabat jauh mereka yang tak pernah pulang sejak masa kelam itu. Malam setelah pemindahan, untuk pertama kalinya mes terasa hangat. Tidak hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Ketiganya tidur nyenyak. Dalam tidurnya, Agus bermimpi melihat pasar malam yang pernah ia lihat sebelumnya. Namun kali ini tanpa keramaian, tanpa suara gamelan atau teriakan. Hanya jalanan kosong dengan cahaya lampu redup dan seorang kakek yang sama berdiri di ujung jalan, tersenyum sambil mengangguk perlahan. Saat Agus menoleh, mes sudah kembali tampak di kejauhan. 1 bulan setelah pemindahan makam, pekerja kuli bangunan pun ditambah. Akhirnya proyek perumahan di tepi Kali Brantas hampir rampung. Rumah-rumah berdiri rapi, jalan setapak sudah dicor, dan pepohonan mulai ditanam ulang untuk memperindah lingkungan. Tapi bagi Agus, Anto, dan Tono, tempat itu bukan sekadar lokasi kerja. Itu tanah yang menyimpan sejarah, pahit, kelam, tapi nyata. Mereka mengusulkan pada pihak pengembang untuk menyisakan sebidang lahan kecil di ujung proyek tempat batu-batu nisan semula ditemukan. Ajaibnya, usulan itu diterima. Mungkin karena pemilik proyek juga mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda setelah ritual dilakukan. Lahan itu kemudian dibersihkan, diberi paving sederhana, dan dibangun semacam pendopo kecil. Di dalamnya 5 batu nisan asli diletakkan kembali, ditemani papan bertuliskan, "Di sini pernah dikuburkan mereka yang tak bersuara. Semoga damai menyertai yang ditinggalkan dan yang pergi." Pendopo itu diberi nama Paseban Banyu Peteng dan dijadikan tempat warga desa mengirim doa setiap malam Jumat Kliwon. Ketiganya kembali ke rutinitas kerja biasa, namun ikatan mereka kini lebih dari sekadar rekan bangunan. Ada pengalaman batin yang membuat mereka saling menjaga lebih erat. Agus bahkan mulai rajin ikut tahlilan dan membantu Pak Modin setiap ada kegiatan adat desa. Anto kembali menghidupkan kontak dengan keluarganya yang lama ia jauhi. Tono menulis kejadian itu dalam catatan kecil yang ia simpan dalam laci mes, dengan harapan jika suatu hari ada orang lain yang tinggal di sana, mereka bisa membaca dan tahu sejarah tanah yang mereka pijak. Namun tak semua misteri selesai begitu saja. Malam sebelum proyek resmi ditutup, Agus bermimpi lagi. Ia berdiri di tengah padang rumput yang luas, dengan kabut tipis menyelimuti sekelilingnya. Dari kejauhan, tampak ratusan orang berjalan perlahan menuju cahaya samar. Wajah-wajah mereka penuh luka tapi tenang. Mereka menunduk pada Agus satu persatu, lalu melanjutkan langkah. Di belakang barisan itu, seorang perempuan berkebaya lusuh, karsiem, tersenyum dan mengangguk pelan. Ia mengucapkan, "Terima kasih, Le," lalu menghilang bersama kabut. Pagi harinya Agus bangun dengan air mata mengalir di pipinya. Ia tak tahu harus senang atau sedih, tapi satu hal pasti, mereka telah memberi sesuatu yang jauh lebih penting. Dari sekadar bangunan, mereka telah memberi pengakuan kepada arwah yang terlupakan. Kini, perumahan itu dikenal warga dengan nama Gria Lestari Brantas, dan pendopo kecil di ujung kompleks menjadi tempat yang tak pernah sepi dari doa. Tidak semua pendatang tahu sejarah di balik tanah itu, tapi warga setempat tidak akan pernah lupa karena mereka tahu bahwa di bawah pondasi rumah-rumah itu tersimpan cerita tentang mereka yang pernah dibungkam dan akhirnya didengarkan. Tamati. Terima kasih atas atensi kalian hingga akhir. Jikalau kalian suka dengan cerita di atas, silakan komentar di bawah. Jangan lupa untuk subscribe, like dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Hanya di Penabur Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.